Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas uji T. Nah, kita kan di sini akan membahas uji T sampel pada uji 1 ini. Di sini ada nilai ujian yang sebanyak 47. Nah, di sini kita sudah memberi nama dan tipenya. Lalu kita pergi ke data view. Lalu kita tekan analisis, terus ke complements, terus ke one sample test. Nah, masuk ke test variabel. Nah, kita pergi ke option, kita tekan menggunakan 0,5, lalu diberi 95, kita gunakan continuous 90%. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini sudah ada keputusannya dan ada jawabannya. Kita lihat lagi di hasil data atau rumus kita. Kan di sini sudah ada hasil ini, maka bisa mengambil keputusannya. Jika signifikan lebih besar daripada 0,5, maka HO-nya itu diterima. Kita lihat di sini 0,000, berarti signifikannya tidak diterima. Kalau misalnya tidak diterima atau ditolak, maka itu terdapat perbedaan yang signifikan. Sekarang kita lanjut ke pengujian uji T2 sampel. Yang independennya di sini ada 20 data. Yang pertama ada 10 data dan yang kedua ada 10 data juga. Nah, di sini setelah ini kita menguji data untuk pakai uji T sampai dengan cara kita kelompokin dulu nilai sama nama grup di variabelnya, lalu pergi ke analisis, terus ke complements, lalu pindah ke independen, ke sampel teks. Nah, di sini nilai teks variabel dan grup variabel. Nah, setelah itu kita tekan. Baru ke delete grup. Habis itu kita tekan grup 1, lalu grup 2 continue, lalu option. Lihat dulu untuk independennya 95 dapat. Habis itu kita sudah seperti ini, bisa dilihat untuk independensinya. Untuk independen sampel tes 2 variabel ini dihasilkan ada 2 langkah. Yang pertama hipotesisnya, lalu mengarah ke 2 sampel. Nah, di sini jika P-nya itu lebih besar dari 0,05, maka H1-nya diterima. Nah, kalau terdapat 2 cara, misalnya uji Leibniz-nya tidak signifikan, maka kita lihat di sini, maka digunakan nilai T pada baris pertama. Nah, kalau yang nilai Leibniz-nya signifikan, maka gunakan nilai T pada baris kedua. Kita lihat di sini, misalnya Leibniz-nya ternyata 0,06613. Habis itu berarti P-nya itu lebih besar daripada 0,05. Habis itu jika dia lebih besar daripada 0,05, maka tidak signifikan. Jadi kalau kita masuk ke fak, kita pakai tabel yang pertama. Nah, baru lihat signifikan untuk nilai P, yaitu 0,03. Berarti kalau P-nya lebih besar daripada 0,05, H1-nya diterima. Sedangkan P-nya itu 0,03. Jadi H1-nya ditolak atau HO-nya tidak ada pengaruh yang signifikan, seperti itu. Jadi tidak ada pengaruh yang signifikan antara sampel A dan sampel B. Baik, kita sekarang lanjut ke analisis modus.
dan lain-lain. Nah, di sini sudah ada datanya, sudah kita dapat, kita buat dulu ya. Terus tipenya numerik, desimalnya itu kita buat 0. Habis itu untuk mempermudah kita, nah rata-ratanya kita ubah ke center. Kita pergi dulu kita pergi ubah ke di cell. Nah, data yang sudah ada di Excel kita pindah ke data view. Nah gitu teman-teman, dan di blok semua. Ya seperti tidak bisa. Oke, jadinya seperti itu. Jadi kita bisa buat manual aja kawan-kawan. Oke, kita ulang. Kita skip aja videonya karena terlalu panjang nanti. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat dulu ya. Terus di sini sudah ada hasilnya 80 data. Nah, selanjutnya kita pergi untuk menganalisis modus, mean, dan median. Dan tabel mediannya kita pergi ke analisis. Habis itu kita pergi analisis tabel. Habis itu kita ke analisis deskriptif statistik frekuensis. Habis itu kita tekan ya, kita pindahkan nilai tersebut ke variabel. Nah, setelah itu kita tekan statistik. Habis itu kita klik semua yang ingin kita uji ya, seperti mean, median, modus, dan lain-lain. Nah, jika ingin mengetahui nilainya, medium dan maksimum, jika kita ingin mengetahui yang maksimum dan minimum dan maksimumnya, kita checklist juga. Dan jika sudah di checklist, setelah itu kita tekan ke continue. Setelah itu kita tekan OK. Sebelumnya chart itu kita ubah menjadi histogram ya. Habis itu karena kita membuat tabelnya, nah di sini kita bisa melihat hasil dan hasilnya seperti data mean, modus, median, nilai minimumnya, maksimumnya. Nah, kita tidak lagi manual ya kawan-kawan. Jika ingin menyimpan atau mengopinya, kita di sini bisa. Di sini juga ada histogramnya ya, tabelnya kawan-kawan. Nah, jika ingin di copy, bisa juga di copy dan bisa kita ubah tabelnya, dan bisa juga gambarnya saja. Nah, di sini kita copy aja ya. Kita copy, habis itu kita pergi ke copy as. Habis itu kita pergi ke Word. Di sini kita copy tabelnya. Nah, jika seperti ini kita bisa edit aja ya kawan-kawan. Nah, jika kita ingin gambar saja tidak bisa diedit, kita copy as. Habis itu kita pergi ke image. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini tabelnya tidak bisa diubah, maka itu kita copy gambarnya saja kawan-kawan. Kita copy gambar aja. Dan kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.